Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang sejarahnya strength based coaching dari Gallup. Nah, semuanya diawali dengan seorang yang bernama Donald Clifton. Beliau adalah penemu dan sekaligus pendiri dari yang namanya strength based coaching. Sekarang namanya Gallup, tapi kalau dulu namanya Clifton. Nah, beliau itu adalah seorang psikolog yang betul-betul spesialisasinya itu mempelajari dengan yang namanya talenta. Jadi beliau menghabiskan hampir seluruh hidupnya, karirnya itu untuk meneliti apa itu strength, apa itu talenta. Beliau itu pernah mengadakan penelitian pada saat dia masih muda, tahun 1949. Dia itu mengadakan penelitian di University of Nebraska, meneliti tentang apa itu talent. Nah, dia meneliti, ya, menginterview puluhan ribu orang, dan meneliti selama 20 tahun. Akhirnya beliau mendefinisikan apa itu yang namanya talent. Nah, pada tahun 1988, Clifton baru bergabung dengan yang namanya Gallup. Jadi bergabung dengan Gallup itu 1998. Gallup pun sebetulnya adalah nama seseorang, ya, namanya itu Gallup. Nah, beliau join dan beliau membentuk yang namanya diakuisisi dengan yang namanya Clifton dari Gallup. Setelah itu tahun 1999 barulah yang namanya Gallup atau Clifton itu mengeluarkan assessment. Alat tes yang sekarang kita kenal namanya itu adalah, kalau dulu namanya Strength Finder, kalau sekarang itu namanya Strength Based dari Gallup gitu ya. Dari assessment untuk menemukan apa itu talenta kita yang jumlahnya ada 34. Itu tahun 1999. Setelah itu tahun 2012 barulah Gallup itu mengeluarkan program sertifikasi. Jadi kalau dulu itu hanya ada alat assessment supaya orang itu tahu apa talenta-talentanya. Tapi belum ada yang namanya program sertifikasi. Jadinya coachnya itu hanya dari Gallup. Tapi dengan tahun 2012 mulai dibuka program sertifikasi sehingga setiap orang di seluruh dunia kalau berminat bisa mendapatkan sertifikasi sebagai seorang strength based coaching dari yang namanya Gallup. Nah, yang menarik adalah dari tahun 1999 yang namanya talenta itu atau hasil tes kita itu cuma dibukakan top 5. Ya, cuma 5 saja yang dibukakan. Tapi tahun 2018 kita juga bisa mengakses 34-nya. Nah, ini juga menarik ya. Entah pertimbangannya apa, tapi memang awal-awal itu meskipun hasilnya semuanya ada 34-34-nya, tapi yang diberikan kepada peserta itu hanya top 5 saja. Mungkin dipandang top 5 sudah cukup, sudah bisa membantu sehingga tidak perlu dibuka 34. Tapi mulai 2018 kita bisa juga mengakses secara full reportnya dari 34-nya. Saya ambil dari sebuah buku. Ini adalah buku terbarunya dari Gallup. Meskipun tahun 2019, tapi ini buku terakhir dari Gallup. Judulnya itu adalah It is the Manager. Nah, ini bagus sekali, bukunya cukup tebal, tapi ini bukunya bagus sekali. Nah, dari buku ini dikatakan bahwa sekarang itu terjadi sebuah shifting, sebuah perubahan. Terutama dari generasi-generasi yang milenial ke bawah ya, generasi Z dan lain sebagainya itu, anak-anak muda ini ternyata memandang atasan itu bukan cuma sekedar my boss, tapi juga my coach. Nah, itu salah satu poin yang penting. Tapi yang saya akan ambil sekarang itu adalah selain terjadinya perubahan cara pandang bos, anak-anak muda ini juga melihat pekerjaan itu bukan cuma sekedar mendapatkan gaji. Ya, bukan cuma sekedar mendapatkan gaji, my check, tapi dia juga memandang bahwa pekerjaan itu adalah juga salah satu cara bagaimana dia menghidupi tujuan hidupnya atau my purpose. Jadi bukan cuma my check, tapi juga my purpose ya. Yang saya ingin highlight adalah yang ketiga. Jadi yang pertama itu adalah terjadi shifting, memandang atasan itu dari my boss menjadi my coach. Yang kedua itu mereka memandang juga pekerjaan itu bukan cuma my paycheck, tapi juga adalah my purpose. Tapi yang ketiga ini menjadi penting. Mereka itu memandang pekerjaan itu bukan cuma sekedar rule, bukan cuma sekedar pekerjaan dalam arti ini ya, tugas-tugas, activity, tapi dia juga memandang pekerjaan itu sesuatu untuk pengembangan dirinya. Jadi bukan cuma my role, tapi juga adalah my development, perkembangan diri saya. Nah, ini poin yang sangat penting, dari my role menjadi my development. Tentu saja begitu kita bicara tentang development, ya kita harus tahu mendevelopnya itu develop apa. Nah, developnya itu dalam hal ini adalah developnya dengan menggunakan strength kita, kekuatan kita. Karena sesuatu yang didevelop dengan kekuatan, pasti dampaknya lebih besar daripada kita mendevelopnya tidak dengan kekuatan kita. Nah, jadi yang namanya mengetahui strength itu sangat penting, supaya khususnya buat generasi milenial, anak-anak muda ini, mereka bisa memenuhi apa yang mereka harapkan, memandang pekerjaan sebagai development mereka. Ini juga ada sebuah riset yang menarik juga dari buku ini. Dikatakan bahwa orang yang menggunakan strength-nya itu 7,8% lebih produktif dan 6 kali lebih engage. Nah, engagement itu adalah sebuah term yang lagi populer di perusahaan. Penting banget supaya karyawannya bisa engage, merasa terlibat di perusahaannya. Dan bagaimana cara perusahaan membuat para milenial, anak-anak yang masih muda ini bisa engage adalah dengan memberikan mereka atau pengetahuan, mereka mengetahui strength-nya dan mereka bisa bekerja berdasarkan dari kekuatan mereka. Itulah kenapa mengetahui strength itu menjadi sangat penting. Kalau Anda mendengarkan kata talenta, apa yang terbesit dalam benak Anda? Oh, dia itu jago bernyanyi, dia itu jago bermain musik, ya, dia itu jago olahraga. Itu talenta. Yaitu pengertian talenta yang secara umum orang awam memandang talenta seperti itu.
Tapi yang namanya Gallup atau Donald Clifton, seorang psikolog yang sudah menghabiskan hidupnya meneliti tentang talenta, ternyata pengertian talenta itu bukan cuma sekedar di atas permukaan seperti tadi. Dokter yang hebat, musisi yang hebat, aktor yang hebat, bukan. Dia mencari lebih dalam daripada itu. Dan dia ketemu dengan definisinya. Yang itu juga disampaikan dalam pengertiannya di Gallup. Talenta itu dalam pengertiannya, strength-nya Gallup adalah perasaan, pikiran, perilaku yang berulang. Ya, jadi ada sebuah pola dari pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita yang punya pola, pattern, recurring, berulang-ulang. Seperti misalkan, saya kalau ketemu sama orang, ya saya nggak terlalu bisa bergaul, ya. Saya itu orangnya itu kalau di Gallup itu ya, winning over other-nya itu saya cukup rendah. Tapi saya senangnya itu berpikir, merenung, itu kalau di Gallup namanya intellection. Nah itu ternyata seperti itu tuh talenta. Saya lebih suka menyendiri, baca buku, bikin materi training, itu talenta. Nah talenta yang seperti itu definisinya dari Gallup. Itu yang agak berbeda dengan pandangan kita umum. Lalu ada istilah yang kedua di Gallup yang sangat penting, namanya itu adalah strength. Strength itu kekuatan. Apa pengertiannya? Strength itu adalah kemampuan untuk menghasilkan kinerja, performance yang excellent untuk tugas tertentu secara konsisten. Jadi kalau yang namanya strength itu sudah menghasilkan kinerja, output. Output yang berguna buat orang lain. Tapi outputnya bukan output yang asal-asalan, outputnya yang excellent. Excellent untuk apa? Tugas tertentu. Tergantung role saya dalam job desk saya di pekerjaan itu apa. Kalau saya sebagai trainer, tugas saya ngajar. Nah, saya harus bisa melakukan mengajar dengan excellent secara konsisten. Nggak cuma sekali-sekali nilainya bagus gitu ya, nanti jelek, nanti bagus. Nggak, tapi secara konsisten. Nah, itu yang namanya strength. Jadi talenta itu bahan mentah, strength itu sudah ada gunanya buat orang lain. Nah, bagaimana mengubah, kalau saya analogikan gini gampangnya ya, Bapak Ibu ya. Talenta itu potensi, strength itu adalah performance. Jadi talenta itu potensi, ini itu performance. Talenta belum ada gunanya sebelum diubah menjadi strength. Nah, bagaimana mengubah talenta menjadi strength? Kita butuh istilah yang ketiga dari Gallup, namanya itu adalah investment. Jadi ada rumus dari Gallup yang bagus, talenta dikalikan dengan investment sama dengan sebuah strength. Inilah istilah-istilah dasar, basic, fundamental dalam keilmuan yang namanya strength-based coaching dari Gallup. Saya akan men-sharingkan sekarang jenis-jenis ya, beberapa contoh dari talent atau tim kalau dalam istilahnya Gallup ya. Pada saat nanti Bapak Ibu tes, assessment, Bapak Ibu akan mendapatkan hasilnya itu ada berupa talenta-talenta atau tim-tim gitu ya. Bagaimana cara Bapak Ibu melakukan tesnya dari Gallup ini? Ya sebetulnya hanya tinggal cari aja websitenya dari Gallup. Jadi Anda bisa lakukan secara online sebetulnya. Coba aja cari di Google, Clifton Strength Finder dari Gallup. Maka Bapak Ibu nanti akan masuk ke websitenya, tinggal dipandu dan segala macam. Pembayarannya pun bisa secara online, bisa pakai kartu kredit dan segala macam. Menurut saya ini investment yang cukup murah sebetulnya. Mengingat dampak yang akan kita dapatkan selama kita hidup ya, selama kita bekerja. Sebenarnya ini adalah investment yang sangat layak untuk kita lakukan menurut saya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal masuk saja ke website Gallup. Bapak Ibu nanti akan diminta menjawab sekitar 170-an lah ya pertanyaan. Nah dari sana nanti akan keluar hasil Anda apa. Tergantung. Kalau bayarnya tadi yang 300 ribuan, top 5. Tapi kalau 780 ribuan nanti Bapak Ibu akan dapatkan sekitar 34. Sederhana, singkat saja saya jelaskan. Talenta atau tim dari Gallup ini dibagi menjadi 4 kelompok besar. Ada yang kategorinya executing, ada kategorinya influencing, ada kategorinya relationship, dan ada kategorinya strategic thinking. Nah, itu 4 kategori utama. Masing-masing isinya executing itu ada sekitar 9, influencing itu ada sekitar 8, relationship itu ada sekitar 9, dan strategic thinking itu ada sekitar 8. Totalnya ada sekitar 34. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hasil di masing-masing kategori-kategori ini. Beberapa contoh ya. Kalau di executing itu ada namanya achiever. Ya, kalau di influencing itu ada yang namanya significant atau communication. Ada relationship itu ada yang namanya harmony. Strategic thinking itu ada yang namanya learner ataupun futuristic. Nah, itu beberapa contoh tema-tema dasar dari yang namanya Gallup Clifton Strength. Ya, ini Bapak Ibu supaya saya jelaskan dulu, ini fundamentalnya, ini paling dasarnya. Begitu nanti Bapak Ibu akan tes dari website, Bapak Ibu akan mendapatkan hasil-hasil seperti ini. Bapak Ibu tinggal lihat top website itu masuk di kategori apa aja. Nanti coba lihat mana yang penuh, mana yang kosong. Nah, itu sebagai alat refleksi kita supaya kita bisa tahu apa strength kita dan apa weaknesses kita. Ada sebuah framework yang menarik dari Gallup mengenai tentang Clifton Strength ini yang disebut dengan name it, claim it, aim it. Kalau dalam bahasa yang lain, name it itu namanya awareness. Awareness, kita sadar strength kita itu apa saja, talenta kita itu apa saja. Claim it itu namanya itu apresiasi. Kita mengapresiasi hasil dari yang kita dapatkan. Itu namanya claim it, appreciation. Yang ketiga itu aim it atau apply it, kita menggunakannya. Nah, saya jelaskan secara singkat. Yang pertama itu name it. Jadi kalau saya sudah tes dari Gallup ini, saya mendapatkan top 5, saya tahu top 5 saya itu apa saja. Misalkan kalau saya itu learner, connectedness, achiever, intellection, dan yang namanya relator. Itu top 5 saya. Saya tahu hasil saya begini dan saya bisa baca
definisi standarnya Gallup itu apa? Learner itu apa definisinya? Intellection itu apa definisinya? Itu namanya name it, awareness. Ya, tapi saya jangan berhenti di sana. Karena kalau saya cuma berhenti di sana, ya saya cuma sekedar tahu definisi standar dari Gallup. Nggak ada hubungannya sama hidup saya. Ya, learner itu ini definisinya, achiever itu ini definisinya. Sudah, sebatas itu saja. Tidak powerful. Makanya perlu langkah yang kedua, namanya itu claim it. Claim itu kita mengapresiasi. Disinilah kita mulai menghubungkan top 5 saya itu dengan hidup saya. Kalau tadi semata-mata cuma definisi standarnya Gallup, semua orang kalau learner ya begitu di seluruh dunia. Definisi standarnya begitu. Tapi kalau langkah yang kedua, claim it, mulai ada hubungannya dengan hidup saya. Oh iya ya, saya biasanya dihubungkan dengan masa lalu saya. Dulu saya waktu SMA, dulu saya masih kuliah, atau dulu 2 bulan yang lalu, saya kok berperilaku seperti ini, kok saya melakukan ini. Oh, itu namanya ini saya yang sedang bekerja. Contoh, dulu saya ingat banget buku saya yang pertama, judulnya itu Insightful Presentation. Saya ingat banget dulu kenapa saya bisa mendapatkan judul itu. Wah, itu saya lagi olahraga berenang, saya beberapa berhari-hari memikirkan judulnya apa gitu ya. Suatu hari waktu saya berenang, waktu saya sedang berenang nih, kepikiran judulnya Insightful. Waktu saya dapat tes Gallup, waktu saya renungkan masa lalu saya, oh itu tuh, itu intellection saya tuh. Intellection itu kan berpikir yang sering mikir, sering berpikir dalam. Nah, itu namanya claim it. Sehingga TOEFL saya itu nggak cuma definisi standar, tapi mulai ada hubungan dengan hidup saya. Itu langkah yang kedua. Tapi jangan berhenti di situ, karena kalau cuma di situ nggak ada gunanya juga. Itu cuma ngomongin masa lalu. Yang paling penting kan masa sekarang dan masa yang akan datang kan. Yang ada berdampak buat hidup kita kan masa yang akan datang, future. Nah, kita perlu langkah yang ketiga, namanya itu apply it, atau aim it, atau dipakai. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Ya, bagaimana kita bisa menggunakan untuk mencapai goal kita, mengatasi tantangan kita, sedang melakukan apa, menggunakan strength kita. Nah, ini ada 3 dari frameworknya Gallup yang menurut saya menarik, bagus sekali untuk kita renungkan dan bagus sekali untuk kita gunakan. Name it, claim it, aim it. Semoga bermanfaat.